Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah adalah Al-Mansur. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Al-Abbas. Al-Mansur lahir di Hamimah yang masuk wilayah Asyarah. Ia adalah penguasa Arab pertama yang memperhatikan ilmu pengetahuan dan mencintai ulama. Dia adalah ayahanda dari semua khalifah Bani Abbasiyah. Ketika Abul Abbas As-Saffah berpindah dari Hamimah menuju Kufah, Abu Ja'far Al-Mansur termasuk dalam rombongannya. Pada saat kekhalifahan dilimpahkan kepada Abul Abbas, maka ia termasuk pendukung utama dan banyak berkontribusi dalam menjalankan pemerintahan. Pada tahun As-Saffah meninggal dunia, ia mengangkat saudaranya Abu Ja'far sebagai putra mahkota. Kemudian Abul Abbas As-Saffah meninggal dan Abu Ja'far sedang berada di Hijaz. Lalu keponakannya melakukan pembaiatan untuknya dan menginformasikan kematian As-Saffah. Pembaiatannya dilakukan pada hari kematian saudaranya. Ia menjabat sebagai khalifah selama 22 tahun kurang 6 hari. Abu Ja'far Al-Mansur menjabat sebagai khalifah ketika pilar-pilar dan fondasi pemerintahan belum kokoh. Namun, ia tidak merasa terancam dari pemerintahan dinasti Umayyah karena pemerintahannya yang jauh dan diyakini sudah tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ketakutan Al-Mansur sebenarnya berasal dari 3 kelompok. Yang pertama, persaingan dari pamannya Abdullah bin Ali dalam menduduki kekuasaan karena memiliki kontribusi besar dalam berdirinya Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur menyatakan kekhawatirannya itu kepada Abu Muslim ketika mendapatkan informasi mengenai meninggalnya saudaranya dan pembaiatannya. Ketakutan Al-Mansur yang kedua adalah kebesaran dan popularitas Abu Muslim Al-Khurasani, pendiri pemerintahan. Al-Mansur berpandangan bahwa Abu Muslim Al-Khurasani memiliki kontribusi besar dan jasa yang tidak terhitung ketika As-Saffah berkuasa. Dan yang paling ditakutkan Al-Mansur adalah apabila Abu Muslim Al-Khurasani menjalankan pemerintahan otonom dan mencabut dukungannya terhadap Al-Mansur. Kekhawatirannya yang paling besar adalah terhadap Bani Ali bin Abi Thalib, yaitu pamannya, yang senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat. Al-Mansur merasa khawatir jika mereka mengkudetanya dan menuntut kekhalifahan. Di samping memiliki keberanian dan semangat membara, Al-Mansur dikenal memiliki kemampuan melakukan tipu daya dan kelicikan, sehingga ia bertekad untuk menumpas musuh-musuhnya dan mengadu domba mereka. Isa bin Musa mengirimkan surat pembaiatan Al-Mansur pada Abdullah bin Ali yang ketika itu sedang berperang. Lalu ia bersama pasukannya kembali dan membaiat dirinya sendiri hingga mencapai Harran. Al-Mansur mengetahui hal itu hingga ia pun segera mengumpulkan perbendaharaan dan kas negara serta diwan-diwan di sana. Karena itu, ia memanggil Abu Muslim dan memerintahkannya untuk memerangi Abdullah bin Ali. Abu Muslim Al-Khurasani pun bergerak menuju kediaman Abdullah bin Ali di Harran. Abdullah bin Ali telah menggerakkan pasukan, melengkapi persenjataan, berbagai macam logistik, baik makanan ataupun tentara, dan membuat parit di sekitar pangkalan militernya. Terjadilah penyerangan yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-Khurasani, mengakibatkan sejumlah besar pasukan Abdullah bin Ali terbunuh, sehingga melemahkan kekuatannya. Lalu Abdullah bin Ali melarikan diri ke Irak. Abdullah bin Ali meninggalkan kota Harran dan bergerak menuju Nasibin dan menjadikannya sebagai pangkalan militer dan mendirikan benteng di sana. Kemudian Abu Muslim menghadapinya. Abu Muslim merupakan komandan militer yang cerdik, di mana ia menghadapi berbagai pertempuran dengan didukung para tentara yang loyal. Oleh karena itu,
ia ingin menempati posisi yang ditempati Abdullah bin Ali karena dianggap kokoh. Maka Abu Muslim berkirim surat kepada Abdullah bin Ali, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangimu, namun aku tidak menginginkannya. Akan tetapi Amirul Mukminin mengangkatku sebagai wali kota Syam dan aku menginginkannya." Tipu daya ini pada dasarnya tidak berpengaruh pada Abdullah bin Ali karena ia benar-benar memahami strategi dan tipu daya yang dimainkan lawannya. Akan tetapi tentaranya dari Syam yang mendukungnya berkata kepadanya, "Bagaimana kami harus bersamamu sedangkan orang ini mendatangi negeri kami? Di sana terdapat anggota keluarga kami sehingga pemuda-pemuda kami akan dibunuh dan cucu-cucu kami akan ditawan olehnya. Maka marilah kita menuju negeri kami untuk membela dan melindungi keluarga kami, dan kami siap melawannya jika mereka memerangi." Lalu Abdullah berkata, "Demi Allah, dia tidak ingin pergi ke Syam. Ia dikirim untuk memerangi kalian. Jika kalian meninggalkan tempat ini, maka ia akan menempatinya sehingga kalian akan rugi." Mereka menolak saran Abdullah bin Ali dan tetap bersikeras ke Syam. Akhirnya Abdullah bin Ali terpaksa meninggalkan benteng yang kokoh tersebut dan bergerak menuju Syam. Ketika itulah Abu Muslim bersama pasukannya merubah arah perjalanan menuju pangkalan militer yang ditinggalkan Abdullah bin Ali. Ketika Abdullah bin Ali mengetahui hal itu, maka ia menyadari bahwa tipu daya Abu Muslim telah menghancurkannya. Akhirnya ia terpaksa kembali dan menempati posisi yang tadinya menjadi pangkalan militer Abu Muslim Al-Khurasani. Pada dasarnya, penduduk Syam memiliki pasukan kavaleri yang lebih banyak dan lebih siap. Akan tetapi, posisi pangkalan militer yang kokoh dan strategis yang ditempati Abu Muslim menjadikannya sebanding atas jumlah musuh. Dengan demikian, pertempuran sengit terus berlanjut antara pasukan dari kedua belah pihak hingga kurang lebih 6 bulan. Perang berlangsung hingga menjelang hari ketiga terakhir di bulan Jumadil Akhir tahun 130 Hijriah. Mereka melakukan jeda tanpa ada perang. Dalam kesempatan tersebut, Abu Muslim memanfaatkan kemampuannya dalam strategi perang hingga memperoleh kemenangan. Saat itu Abu Muslim meminta Al-Hasan bin Qutubah yang berada di barisan kanan pasukan agar mengurangi jumlah pasukan di sayap kanan dan menggabungkan sebagian besar pasukan ke sayap kiri. Dan pasukan sayap kanan terdiri dari pasukan pilihan. Pasukan tengah dan sayap kanan dari penduduk Khurasan bergabung hingga berhasil mengalahkan pasukan Abdullah bin Ali. Lalu Abdullah bin Ali melakukan tindakan yang pada dasarnya tidak layak dilakukan Bani Hashim yang terhormat dan dihormati dalam medan perang. Abdullah bin Ali melarikan diri ke Irak dengan meninggalkan pasukannya hingga pertahanan dikuasai oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Lalu Abu Muslim memerintahkan untuk menghentikan perang dan tidak boleh ada lagi yang membunuh. Adapun Abdullah bin Ali sendiri, ia bergerak menuju Basrah yang ketika itu dikuasai oleh saudaranya Sulaiman bin Ali. Sulaiman pun memberikan perlindungan kepadanya. Ketika Al-Mansur mengetahui hal itu, maka ia berkirim surat kepada Sulaiman bin Ali dan memerintahkan untuk menyerahkan Abdullah bin Ali kepadanya, dan ia akan memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada Abdullah bin Ali. Akhirnya Sulaiman bin Ali membawa Abdullah bin Ali keluar dan sampai di hadapan Al-Mansur. Al-Mansur segera memerintahkan untuk memenjarakan Abdullah bin Ali bersama orang-orang pendukungnya hingga ia wafat di penjara pada tahun 147 Hijriah. Inilah akhir tragis kehidupan pahlawan yang berkontribusi besar dalam berdirinya dinasti Abbasiyah. Setelah Abdullah bin Ali wafat, Al-Mansur masih saja tidak merasa tenang dengan kekuasaannya karena masih ada Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim menjadi orang yang berpengaruh dan berkuasa dalam pemerintahannya, dan yang membuat Al-Mansur lebih dendam kepada Abu Muslim Al-Khurasani adalah Abu Muslim tidak menghormati surat-suratnya dan merendahkannya. Oleh karena itu,
Ia bertekad untuk menghabisi Abu Muslim. Al-Mansur tidak menginginkan jika Abu Muslim mencurigai rencananya. Jika Abu Muslim pergi ke Khurasan, akan semakin sulit untuk mengendalikan dan menangkapnya. Maka untuk mempermudah mencapai rencananya, Al-Mansur mengirim surat kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Isi suratnya sebagai berikut. Sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai wali kota Mesir dan Syam, dan itu lebih baik bagimu dibanding Khurasan. Pergilah ke Mesir bersama orang-orang pilihanmu dan menetaplah di Syam hingga kamu berada dekat dengan Amirul Mukminin. Jika aku ingin menemuimu, maka dapat menemukanmu dari dekat. Ketika surat tersebut sampai kepada Abu Muslim, maka ia marah dan berkata, dia mengangkatku sebagai wali kota Syam dan Mesir, sedangkan Khurasan adalah kekuasaanku. Abu Muslim bersikeras pergi ke Khurasan dan bergerak dari Al-Jazirah dengan melawan perintah Al-Mansur. Menghadapi sikap keras Abu Muslim ini, maka Al-Mansur tidak mempunyai cara lain kecuali menggunakan tipu daya untuk menjerat Abu Muslim. Untuk itu ia pergi ke Madain dan menulis surat kepada Abu Muslim agar menemuinya di sana. Lalu Abu Muslim menjawab, sungguh Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memuliakannya, tidak lagi mempunyai musuh kecuali dapat menguasai dan mengalahkannya. Kami telah diperlihatkan tentang para penguasa dinasti Abbasiyah. Ketakutan yang paling banyak melanda para perdana menteri adalah apabila rakyat jelata telah tenang dan tentram. Meskipun kami sengaja tidak ingin dekat denganmu, akan tetapi kami berupaya senantiasa loyal dan patuh. Hanya saja itu dilakukan dengan jarak yang jauh dan lebih menjamin keselamatan. Jika hal itu membuatmu bisa menerima, maka kami merupakan hamba sahayamu yang paling baik. Jika Anda menolak pilihan ini dengan mengikuti keinginanmu, maka aku akan melanggar janji yang telah kusepakati denganmu sebagai kekuranganku. Lalu Al-Mansur menjawab surat dari Abu Muslim Al-Khurasani, aku telah memahami suratmu dan karaktermu bukanlah karakter para menteri yang menipu para pemimpin mereka dan mengharapkan kekacauan pada pemerintahan karena banyaknya kejahatan yang mereka lakukan. Kenyamanan mereka adalah dengan tercerai-berainya rakyat. Lalu, mengapa kamu mempersamakan dirimu dengan mereka? Sedangkan loyalitas dan nasihat-nasihatmu serta kemampuanmu meringankan beban pemerintahan ini, sebagaimana telah kamu lakukan, tidak diragukan lagi. Kamu tidak seharusnya mempersamakan dirimu dengan penjaga keamanan yang mengharuskanmu tunduk dan patuh. Surat ini dikirimkan melalui Isa bin Musa dan didampingi oleh Abu Hamid Al-Marwazi dan memerintahkannya untuk berdiskusi dengan Abu Muslim Al-Khurasani dengan penuh keramahan. Apabila menolak, maka ia berkata, Amirul Mukminin berkata kepadamu, kamu bukanlah orang yang layak untuk Al-Abbas dan aku berlepas diri dari Muhammad. Jika kamu bersikeras dengan sikapmu itu dan tidak mengharap kepadaku dan hanya mewakilkan urusanmu kepada orang lain, Abu Hamid segera bergerak hingga sampai di pangkalan militer Abu Muslim dan berkomunikasi dengannya dengan ramah, memberikan nasihat dan peringatan mengenai hak-hak kepala negara dan mengingatkannya mengenai perpecahan umat. Kemudian Abu Muslim berkonsultasi dengan orang-orang terdekatnya dan mereka pun menyarankan kepadanya agar tidak menghadap kepada Al-Mansur karena tidak ada jaminan keamanan untuknya setelah melihat apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya. Kepada Abu Hamid, Abu Muslim berkata, kembalilah kepada tuanmu. Aku tidak berkeinginan untuk menemui tuanmu. Saat itulah Abu Hamid menyampaikan surat kedua hingga membuat Abu Muslim merasa kasihan kepadanya karena orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan membunuh tanpa alasan yang benar. Kata-kata yang keras dari Al-Mansur membuat Abu Muslim Al-Khurasani bersedia tunduk dan merendah. Hal yang membuat Abu Muslim kebingungan dan tidak nyaman adalah tindakan Al-Mansur yang merancang tipu daya besar hingga melemahkan harapan Abu Muslim untuk menguasai Khurasan. Dalam hal ini,
Abu Muslim Al-Khurasani berkirim surat kepada sang khalifah agar bersedia menyerahkan Khurasan di bawah kekuasaannya dan tidak lebih dari itu. Al-Mansur benar-benar memutus hubungan Khurasan dengan Abu Muslim. Dalam hal ini, Al-Mansur mengirim surat kepada Abu Muslim ketika mendapati bahwa ia sudah mendekati Khurasan. Kita tidak diperkenankan melawan wakil-wakil Allah dan anggota keluarga nabinya. Oleh karena itu, janganlah kamu melawan pemimpinmu dan janganlah kembali kecuali dengan si izinnya. Ketika surat Al-Mansur itu sampai kepada Abu Muslim, maka hal itu menambah ketakutan dan kekhawatiran, sehingga tiada yang bisa dilakukan Abu Muslim kecuali memutar haluan dari Khurasan dan menghadap Al-Mansur. Padahal Al-Mansur ketika itu bersikeras untuk membunuhnya. Akan tetapi, ia berusaha agar Abu Muslim tetap nyaman dan tidak merasa adanya perlakuan yang tidak menyenangkan. Ketika Abu Muslim sampai di Madain, Al-Mansur memerintahkan orang-orang dari Bani Hashim untuk menyambut kedatangannya. Sehingga pada saat menghadap kepada Al-Mansur dan mengucapkan salam kepadanya, tiada sesuatu pun yang membuatnya merasa curiga. Abu Muslim sempat mengusap debu-debu akibat perjalanan jauh dan beristirahat semalam. Keesokan hari, Al-Mansur memerintahkan Utsman bin Nahik, kepala penjaga keamanan, untuk datang dengan 4 orang pengawalnya dan memerintahkan mereka bersiap-siap di balik serambi atau pavilion. Ketika ia memberikan isyarat dengan tepuk tangan, maka mereka pun keluar dan membunuh Abu Muslim. Para komandan militer terkemuka yang berkontribusi besar dalam berdirinya dinasti Abbasiyah dan membangun pemerintahan, mereka berakhir tragis sebagaimana dialami oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Sistem yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan dalam Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan yang diterapkan dinasti Umayyah, di mana setiap wilayah terdapat wali kota yang diangkat khalifah dan bertugas mendirikan sholat bersama umat Islam, berjihad melawan musuh, memungut pajak bumi, menjaga keamanan, dan menyelesaikan persengketaan dan konflik antar warga. Jumlah wali kota tidak harus sesuai dengan jumlah wilayah atau provinsi yang dimiliki. Tidak jarang, seorang wali kota membawahi 2 provinsi atau lebih. Terkadang, antara keduanya dipisah tergantung kebijakan khalifah. Abu Muslim Al-Khurasani misalnya menjabat sebagai wali kota Khurasan secara keseluruhan. Sebagian besar wali kota pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur diangkat dari anggota keluarga dan loyalitas mereka dari Arab. Mereka tidak menghendaki jika seorang wali kota menjabat dalam waktu yang lama dalam sebuah wilayah, terutama di wilayah-wilayah ujung perbatasan seperti Mesir dan Khurasan, karena khawatir akan memisahkan diri dari kekhalifahan. Peristiwa semacam ini sering terjadi di Khurasan, dan Al-Mansur menghadapinya dengan berbagai tipu daya dan kekuatannya. Segala jabatan dalam pemerintahan bermuara pada khalifah yang memiliki kewenangan tertinggi dan harus dipatuhi. Jabatan-jabatan tersebut antara lain, yang pertama, Al-Wazir atau Menteri. Kementerian belum dikenal dengan nama ini pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Orang pertama yang menyebut dengan nama ini pada masa Abul Abbas As-Saffah adalah Abu Salamah Al-Khalal, tokoh utama dakwah Bani Abbasiyah di Kufah. Ketika itu ia dikenal dengan nama Wazir Al-Muhammad, menteri atau pembantu keluarga Muhammad. Abu Salamah adalah sosok yang bermurah hati, namun karena tuduhan yang diarahkan kepadanya sehingga ia dibunuh. Abul Abbas As-Saffah mengangkat Abu Al-Jaham hingga As-Saffah meninggal dunia. Ketika Abu Ja'far Al-Mansur menjabat sebagai khalifah, kementerian pada periode pemerintahannya tidak memiliki pengaruh dan kekuasaan besar, karena Al-Mansur lebih dekat ke diktatoran dan sewenang-wenang dalam menjalankan roda pemerintahan.
Walid menjabat sebagai menteri hanya beberapa lama dan kemudian diberhentikan. Setelah itu, Abu Ja'far al-Mansur mengangkat Abu Ayyub Abu Sulaiman Mukhalid al-Muryani al-Khuzi. Al-Mansur ketika itu menugaskan kepada Sulaiman dalam menjalankan pemerintahan di salah satu wilayah di Persia. Lalu ia menuduhnya menguasai harta negara dan memperkaya diri sendiri, hingga Abu Ja'far mencambuk dengan keras dan ingin menyingkirkannya. Akan tetapi Al-Mansur melepaskannya, kemudian menolong dan bahkan mengangkat derajatnya karena mengenal kemampuan dan kecerdasannya. Al-Mansur mengangkatnya sebagai menteri dan menarik hati dan memberikannya kedudukan. Abu Ayyub sangat takut terhadap Al-Mansur dan bergetar ketika ia dipanggil. Faktor yang menyebabkan Abu Ayyub mengalami ketakutan seperti itu adalah Al-Mansur marah kepadanya dan menyiksa serta menyita seluruh harta bendanya. Bahkan ia juga menjarahkan saudara-saudaranya seperti Sa'id, Mas'ud, Mukhalid, Muhammad, dan yang lainnya dan memburu mereka. Para menteri dari Bani Abbasiyah banyak yang tersandung dalam berbagai masalah dan hanya sedikit dari mereka yang berhasil melepaskan diri darinya. Dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan masalah ini menimpa Abu Ayyub adalah adu domba yang dilakukan Aban bin Sidqoh. Ia merupakan sekretarisnya yang diangkat Al-Mansur. Abu Ayyub wafat pada tahun 154 Hijriah. Lalu Abu Ja'far Al-Mansur mengangkat Ar-Rabi sebagai menteri pengganti Abu Ayyub. Ar-Rabi menjabat sebagai menteri hingga Al-Mansur meninggal. Ar-Rabi merupakan sosok yang sangat mengenal bagaimana melayani para khalifah dan menjadi kesayangan mereka, terutama Al-Mansur. Ar-Rabi merupakan sosok yang terhormat dan mulia, cekatan dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab dan berwibawa, mampu mendeteksi peristiwa yang akan terjadi, dan senang berbuat baik. Ketika Al-Mansur meninggal di Makkah, Ar-Rabi mendampinginya. Dialah yang membaiat Al-Mahdi. Faktor itulah yang menjadikan Al-Mahdi mempertahankannya dalam jabatannya di pemerintahan. Hanya saja ia ditempatkan sebagai penjaga pintu gerbang istana dan bukan menteri. Ar-Rabi wafat tahun 170 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Hadi. Jabatan kedua yang membantu khalifah adalah Al-Hajib, penjaga pintu gerbang. Al-Hajib adalah pejabat tinggi yang tiada seorang pun dapat menghadap kepada khalifah kecuali dengan izinnya. Al-Hajib dibentuk pada masa pemerintahan Daulah Umayyah. Mereka membentuk jabatan ini karena khawatir dengan keselamatan dari para penyerang. Setelah melihat tindakan kaum Khawarij terhadap Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah bin Abu Sufyan, jabatan sebagai penjaga pintu gerbang semakin meningkat seiring dengan kemajuan peradaban. Para khalifah Bani Abbasiyah juga mengikuti model yang diterapkan Daulah Umayyah. Penjaga pintu pada masa mereka merupakan jabatan yang tinggi dan seringkali menjadi teman berkonsultasi dalam berbagai urusan kekhalifahan. Jabatan yang ketiga adalah Al-Khatib atau sekretaris. Al-Khatib adalah petugas yang menangani korespondensi dan surat-surat yang diterima penguasa. Seringkali jabatan ini dipegang oleh khalifah itu sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur ketika mendapat surat dari Muhammad bin Abdullah. Sekretarisnya berkata, "Biarkan aku yang menjawabnya." Abu Ja'far berkata, "Tidak, aku sendiri yang akan menjawabnya." Terkadang jabatan ini dipegang oleh menteri. Jabatan yang keempat adalah Sohib As-Surtoh, penjaga keamanan, yaitu orang yang bertugas menjaga keamanan. Al-Mansur memiliki kepala keamanan dari orang-orang yang bisa dipercaya dan tegas. Petugas ini memiliki kekuasaan besar atas semua orang yang mencurigakan dan para penjahat. Jabatan yang kelima adalah Al-Qadi atau Hakim. Hakim ini bertugas menyelesaikan berbagai persoalan di kota, khususnya di ibu kota pemerintahan.
ia tidak memiliki kewenangan atas pengadilan di seluruh daerah, sebab jabatan Qadi al-Qudhoh atau Hakim Agung belum dibentuk. Inilah kelima jabatan penting dalam pemerintahan, sedangkan jabatan-jabatan lain menginduk kepadanya. Pada saat Abu Ja'far al-Mansur menjabat sebagai khalifah, ibu kota kekhalifahan dipindahkan dari Anbar ke Hasimiyah. Kota itu dibangun oleh saudaranya dan menetap di sana hingga ia berkeinginan membangun kota Baghdad yang menjadi ibu kota kekhalifahan Bani Abbasiyah yang utama dan menjadi simbol kebanggaan dan kebesaran mereka. Kota Baghdad memiliki 4 pintu gerbang. Al-Mansur membangun istana yang dinamakan Al-Khuld di Tigris dan letaknya di belakang pintu Khurasan. Al-Mansur membuat parit atau saluran yang diambil dari sungai Dujail yang merupakan sodetan sungai Tigris. Airnya disalurkan ke dalam kota melalui lorong-lorong. Saluran-saluran air tersebut senantiasa teraliri air, baik pada musim panas maupun musim dingin, tanpa berhenti sedikit pun. Ketika selesai membangun kotanya, Al-Mansur memenuhi dengan para ulama dari segala penjuru negeri dan daerah. Orang-orang pun berdatangan ke kota tersebut secara bergelombang. Kota itu terus mendapat tempat dan dikagumi keindahan arsiteknya, hingga menjelma menjadi Ummud Dunya atau pusat dunia dan pemimpin negeri, tempat lahirnya peradaban Islam pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, hingga membuat para penduduknya hidup makmur. Karakter dan perilaku Al-Mansur. Al-Mansur merupakan sosok yang terhormat dari Daulah Abbasiyah. Salamah Al-Abrasi berkata, Al-Mansur merupakan orang yang paling baik budi pekertinya selama tidak berperang dan paling mampu menahan diri dari candaan anak-anak. Sekretaris Al-Fadl bin Ar-Rabi berkata, Al-Mansur tidak mengenal main-main, senda gurau, dan tindakan-tindakan yang sia-sia. Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan berhemat dalam mengeluarkan biaya hingga kas negara melimpah. Karena itu, ia dapat mewariskan kekayaan yang melimpah kepada putranya. Abu Ja'far al-Mansur tidak berkenan memberikan hadiah kepada para penyair secara berlebihan. Gaji-gaji dan hadiah yang diberikan Al-Mansur cenderung sedikit. Ia juga mengawasi putra-putrinya agar tidak berbuat boros. Di kalangan Bani Abbasiyah tidak ada seorang tokoh pun yang seperti Abu Ja'far al-Mansur dari segi keteguhan, semangat juang, dan ketegasan terhadap orang-orang yang pantas dicurigai. Abu Ja'far al-Mansur juga sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dan sungguh-sungguh dalam memimpin rumah tangga istananya. Abu Ja'far al-Mansur wafat ketika ia menunaikan ibadah haji pada waktu sahur tanggal 6 Zulhijjah tahun 158 Hijriah, didampingi oleh ajudannya yaitu Ar-Rabi. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dikaruniai 8 orang anak. Anak laki-lakinya adalah Muhammad al-Mahdi, Ja'far al-Akbar, dan ibunda dari keduanya adalah Arwa binti Mansur, Sulaiman dan Yakub, dan ibunda keduanya adalah Fatimah binti Muhammad, putri Tolhah bin Ubaidillah. Ja'far al-Asghar dan ibundanya adalah Ummu Walad Kurdiyah, Solehah al-Miskin, dan Al-Qasim, ibunya adalah Ummu Walad. Ja'far al-Akbar dan Qasim wafat terlebih dahulu sebelum Abu Ja'far al-Mansur wafat. Sedangkan anak-anak perempuannya adalah Al-Aliyah dan ibundanya adalah seorang perempuan dari Bani Umayyah. Alhamdulillah, kisah Al-Mansur sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah Al-Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.